Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa dari SMK Negeri 2 Pati. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas akhir informatika yang dibimbing oleh Bapak Imam Taka SPD. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 9 anggota yang saling bekerja sama dalam pembuatan video ini. Langsung saja ke videonya. Mikrometer adalah alat yang biasa digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda, disebut juga diameter dalam istilah ukuran benda. Fungsi dari mikrometer yaitu 1. Untuk mengukur ketebalan suatu benda yang sangat tipis seperti lempeng baja, aluminium, bahkan kertas. 2. Untuk mengukur diameter luar suatu benda yang sangat kecil seperti diameter bantalan peluru, kabel, kawat, dan sebagainya. 3. Untuk mengukur garis tengah lubang pada suatu benda yang cukup kecil. 4. Untuk mengukur kedalaman suatu lubang yang cukup kecil seperti lubang pada pipa dan sebagainya. Dan kegunaan mikrometer adalah 1. Mikrometer luar digunakan untuk ukuran memasang kawat, lapisan-lapisan, blok-blok, dan batang-batang. Dan mikrometer kedalaman digunakan untuk mengukur kerendahan dari langkah dan spot-spot. Perkenalkan, nama saya Dewan Dwi Yulianto. Saya perwakilan kelompok 1. Saya ingin menjelaskan komponen-komponen mikrometer. 1. Anvil. Anvil adalah batang kecil yang terletak ujung frame. Fungsi anvil adalah sebagai penahan terhadap benda kerja yang akan diukur. Spindle. Spindle adalah batang berbentuk lebih panjang yang posisinya ada pada ujung frame lainnya. Fungsi spindle adalah sebagai penjepit benda kerja yang akan diukur. 3. Lock. Lock berfungsi sebagai pengunci timbel agar tidak berputar. Frame. Frame adalah rangka dari mikrometer. Skrup. Fungsi frame sebagai rangka untuk meletakkan komponen mikrometer lainnya, juga sebagai pegangan terhadap mikrometer. Skala utama. Skala utama adalah nilai yang menunjukkan hasil pengukuran. Skala nonius. Skala nonius adalah skala yang akan menunjukkan nilai desimal terhadap suatu pengukuran. Slave. Slave adalah lintasan dari timbel. Fungsi slave sebagai tempat diletakkannya skala utama. 8. Timbel adalah bagian berbentuk tabung yang terletak bagian luar slab. Fungsi timbel adalah untuk meletakkan skala nonius. Ratchet. Ratchet berfungsi sebagai penggerak timbel. Hai, saya Andre. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 1 akan menyampaikan cara pengukuran alat ukur mikrometer dan pembacaan hasilnya. Oke, langsung saja ke videonya. Oke, di sini sudah ada alat ukur mikrometer dengan ukuran 50 sampai 75 mm dengan tingkat ketelitian 0,01 mm. Langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu mengkalibrasi alat ukur mikrometernya. Ini adalah alat untuk mengukur mengkalibrasi mikrometer. Ini di sini sudah terlihat bahwa garis lurus sejajar dengan 0, maka mikrometer ini siap untuk digunakan. Oke, kita akan langsung ke pengukuran benda yang pertama.
Oke, kalau sudah mendekat dengan benda ukurnya, maka menggunakan ukuran ini sampai berbunyi dan kunci hasilnya. Di sini terlihat bahwa skala utamanya menunjukkan angka 70 dan 70 dan skala nonisnya menunjukkan ini 5, 6, 7, 8. Berarti skala nonisnya yaitu 0,08 mm. Jadi di total itu 70,08 mm. Ini adalah hasil untuk untuk benda ukur yang pertama. Oke, lanjut ke benda ukur yang kedua. Putar, tinggal sampai mendekat ke benda ukurnya. Jika sudah dekat, maka gunakan putaran ini sampai berbunyi. Jika sudah, kunci pengukurannya. Oke, di sini sudah terlihat bahwa skala utamanya yaitu di angka 55, 56, 57, 57, bawah 57,5. Skala utama 57,5. Kenapa 57,5? Karena di sini belum mencapai 0, maka masih dikatakan 0,5. Dan skala noniusnya menunjukkan angka 46, 47, 48, 49. Berarti skala noniusnya yaitu 0,49 mm. Jadi totalnya yaitu 57,99 mm untuk pengukuran benda yang kedua. Oke, inti dari pengukuran mikrometer yaitu bahwa setiap strip pada skala utama bernilai 1 mm dan untuk ukuran di bawah yaitu bernilai 0,5 mm. Jadi kalau ini menunjukkan 55, 56, 57, 5 ditambah 0,35. Jadi totalnya yaitu 57,85. Oke, lanjut ke pemahaman berikutnya. Di sini ini 50, 51, 51. Maaf, maksudnya 60. Ini 60, 61, 61,5 ditambah 0,10 jadinya 61,60. Oke. Jadi sekian cara pengukuran menggunakan alat mikrometer dan pembacaan hasilnya. Semoga mudah dipahami dan terima kasih.